Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para sahabat cahaya mulia dimanapun berada. Para sahabat Roh Kudus. Cahaya mulia adalah padanan kata dari Roh Kudus. Maka saya menyapa Anda hari ini dengan sahabat-sahabat Roh Kudus. Video ini adalah perbaikan dari video sebelumnya, di mana kami memberi cerita tentang kesaksian hidup mengenai garam berkat. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri bagi yang sudah kenal. Terima kasih. Namun ada kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Darwin P. Situmorang, 58 tahun yang lalu dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini di Pulau Samosir, kawasan Danau Toba di pegunungan. Besar dan bertumbuh di kota Pematang Siantar, tepatnya di Parluasan, Sumatera Utara. Sesudah lulus SMA, merantau ke kota Bandung, Jawa Barat. 35 tahun yang lalu menikah Dohok Guru Nirajai Reni Kasihotang dari Parlilitan. Asam gede gunung, ikan di laut, dari Samosir, Parlilitan ketemu di Bandung. Dikaruniai 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 orang perempuan. Semuanya sudah besar-besar, sudah magodang, tinggal menunggu kedatangan Hela dan para Akka Paromain. Sebelum saya masuk ke cerita kisah pengalaman sharing tentang garam berkat, saya awali dulu dengan cerita sebuah anekdot. Kira-kira era tahun 90-an, masa Orde Baru ketika itu, negara tetangga kita Australia mengalami wabah tikus yang membuat semua hasil pertanian mereka gagal total. Kemudian pemerintah mengumpulkan para ahlinya dari berbagai disiplin ilmu, ahli obat-obatan, farmasi, ahli kimia, untuk menciptakan sebuah formula atau obat yang bisa segera mereka pakai untuk membasmi hama tikus. Berbagai hal yang mereka temukan dicoba, hasilnya tidak optimal. Bahkan dari hari-hari, wabah tikus ini semakin merajalela. Kemudian dikumpulkan lagi para ahli, termasuk orang awam, yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran atau nasihat usulan bagaimana cara membasmi tikus ini. Di seminar itu hadir seorang yang sangat jenius. Dia tunjuk tangan memberikan usul kepada peserta seminar dengan usul sebagai berikut. Musuh tikus adalah kucing. Maka ketika kita menyebarkan kucing di semua areal pertanian, hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kemudian para peserta dan pemerintah dapat menerima usul dari orang jenius ini. Kemudian tiba saatnya mereka menyebarkan kucing ke semua areal pertanian yang dilanda oleh wabah tikus ini. Saatnya tikus-tikus habis dimakan oleh kucing. Namun sekarang muncul masalah baru. Kucingnya berada di mana-mana.
bahkan masuk ke areal perkotaan. Timbul masalah bagaimana cara untuk mengatasi kucing yang sekarang ini bertambah banyak jumlahnya. Bahkan lahir lagi kucing-kucing varian baru. Semua cara dilakukan bagaimana cara membasmi kucing, termasuk obat-obatan, racun, obat kimia. Namun hasilnya tidak maksimum. Kemudian si Janus hadir lagi dengan usulan seperti ini. Musuh kucing adalah anjing. Maka untuk membasmi semua kucing, udah kita sebarkan saja anjing. Pasti kucing-kucing akan hilang. Usul itu diterima, kemudian anjing disebarkan di setiap pelosok. Kucingnya hilang, tapi muncul saat ini masalah baru kembali. Anjing di mana-mana. Pemerintah kewalahan karena di mana-mana ada anjing. Segala cara, upaya dilakukan bagaimana menghabisi anjing-anjing ini, namun tidak berhasil. Si Janus hadir lagi dengan usulan sebagai berikut. Membasmi anjing tidak sulit dan tidak sukar, panggil saja orang Batak. Pasti anjingnya habis. Maka sahabat-sahabat terkasih, masih ingat? Ada 2 orang Batak yang menjadi duta besar dari negara tetangga kita Australia ketika itu. Pak Sabam Siagian yang terakhir, awalnya adalah Pak Agus Marpao. Rupanya sampai 2 kali. Anjing itu segera musnah karena dibuat menjadi sasang B1, dikirim ke Samosir, dikirim ke Siantar, ke Medan, ke Cililitan di Jakarta untuk dibuatkan sop B1 dan sasang B1. Dari cerita ini kalau Anda bisa tertawa, pesan ini sudah sampai. Hati yang gembira adalah obat. Imun Anda pasti meningkat saat ini. Sahabat-sahabat Roh Kudus yang terkasih, kita masuk kepada inti kesaksian penggunaan garam berkat. Bermula dari telepon seorang sahabat prodiakon, Bapak Okter Purba, menyampaikan bahwa dia memerlukan teman untuk mendampingi pastor dalam pemberkatan sebuah pabrik di Narogong, Bekasi, kira-kira awal bulan Maret tahun 2020. Saya menyanggupinya, kemudian kami mendampingi Pastor Gusti ketika itu dia memimpin misa dalam pemberkatan pabrik tersebut. Dalam intensi permohonan atau wujud doa dalam sukacita syukur doa dalam misa tersebut, sang pemilik pabrik, kalau nggak salah ingat namanya Bapak Titus Purba, ada satu permohonan yang mereka mohonkan kepada Tuhan, perlindungan dari wabah virus corona. Pada bulan-bulan itu kita sudah mengkonsumsi berita-berita bagaimana kejamnya, ganasnya wabah ini membawa kematian kepada banyak orang di negeri Cina. Dan negeri kita, Indonesia, ketika itu sudah mulai masuk di awal-awal bulan Maret. Singkat cerita,
Sebelum doa dan berkat penutup, pastor memberkati garam kasar atau kerosokan yang dicampur dengan air, yang kemudian kami pergunakan untuk memerciki semua ruangan di daerah pabrik tersebut. Karena arealnya cukup luas, memang betul, dengan 3 orang, saya, Pak Okter Purba, dan Pastor Gusti, kami bisa berbagi tugas. Sepulang dari pemberkatan pabrik itulah, ada inspirasi, ada keinginan kuat untuk mendapatkan atau memperoleh garam kerosokan atau garam kasar ini di kemudian hari. Di akhir bulan Maret 2020, kesempatan itu ada. Saya mengantarkan istri ke pasar, tapi tidak jauh dari tempat parkir ada orang yang menjual garam kerosokan, garam kasar. Lalu saya belikan, saya bawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, sebagian saya bawa bergegas ke gereja, ke paroki untuk menemui pastor. Bagaimana kalau garam ini segera boleh diberkati oleh pastor. Puji Tuhan, saya bertemu dengan Pastor Gusti. Lalu saya sampaikan keinginan saya. Kemudian dia memberkati garam yang saya bawa di ruangan sakristi. Sesudah kami saling mendoakan, lalu saya pamit. Saya bersyukur, berterima kasih kepada beliau dan memohon doanya untuk kami dalam keluarga. Sebelum pulang, saya ditanyakan oleh pastor, baru Bapak yang membawa garam untuk saya berkati di tempat ini. Untuk apa ini, Pak Darwin, garam ini? Pastor, saya sangat memerlukan garam ini untuk hari-hari ke depan. Tentu ini pasti sangat berguna bagi saya. Rasa untuk terlindungi dari virus corona inilah yang sesungguhnya yang terngiang dalam batin saya, hati nurani saya. Terinspirasi dari doa, sukacita, syukur pemilik pabrik yang pernah meminta perlindungan mereka dari virus corona. Pastor, kecuali doa, mohon perlindungan dari Tuhan, saya memerlukan garam ini sebagai sarana. Kemudian saya pamit, saya bersalaman, berterima kasih, dan mohon berkat dari pastor. Sesampai di rumah, tidak lama, beberapa hari kemudian, garam ini saya pakai untuk memerciki seluruh ruangan di rumah. Garam yang sudah diberkati ini saya masukkan ke wadah ini. Kemudian saya campurkan dengan air. Kebetulan di rumah masih ada air berkat. Lalu saya campur. Saya aduk-aduk sebentar. Kemudian ini saya semprotkan di setiap ruangan. Saya ingat seperti saya memerciki pabrik beberapa waktu yang lalu. Di hari kemudian ada pengalaman ketika kita pulang dari luar rumah,
Garam ini saya ambilkan, saya campurkan ke air minum, lalu saya berkumur-kumur. Saya pakai juga untuk cuci tangan, membersihkan tangan. Ada rasa percaya diri bahwa saya tidak membawa virus ke rumah. Pengalaman berikutnya adalah ketika ada gejala flu. Terasa radang, ada gejala radang tenggorokan, kemudian ada gejala batuk. Ini garam saya ambilkan sejemput, saya cicip. Saya isap seperti permen. Memang ada proses, tak lama kemudian gejala-gejala itu hilang dengan sendirinya. Gejala flu-nya, gejala radang tenggorokannya, dan gejala batuknya. Di saat-saat tertentu, pengalaman 15 bulan ini, ketika kepala terasa berat, seperti mau pecah, nyut-nyutan, saya ambilkan ini garam, saya campurkan dengan air mandi, air hangat, lalu saya berkeramas dengan air garam ini. Sesudah mandi, kita menjadi keringat karena mungkin mandi air hangat. Lalu perasaan kita menjadi lega, ringan, nyaman, enak. Pengalaman berikutnya adalah, tak kalah pentingnya adalah 3 bulan terakhir ini. Hari-hari terakhir ini kita mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, ketakutan. Sebagai manusia lemah, rasa itu tidak bisa kita hindarkan. Ditambah dengan kurang pergerakan tubuh, membuat gas asam lambung kita meningkat. Awalnya saya atasi ketika kambuh, saya cari makanan untuk ngemil. Ada perasaan lega, tapi tak lama kambuh lagi. Saya teringat bahwa garam berkat boleh saya pakai. Saya ambil lagi garam ini sejemput, saya cicip-cicip. Ada proses. Gas asam lambung kita rupanya berperang dengan garam yang kita makan, dan dia kalah. Kalahnya dia menjadi angin dan turun ke bawah. Kita menjadi sering buang angin. Perut yang tadinya terasa gembung menjadi enak. Dada tadinya yang rasa ditusuk-tusuk hilang. Jantung yang tadinya berdebar-debar tidak biasanya menjadi normal. Kepala yang nyut-nyutan karena asam lambungnya mungkin sudah sampai naik ke ubun-ubun menjadi lega. Barangkali kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini menjadi faktor membuat kita stres tingkat tinggi, tingkat dewa. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir ini manusiawi, wajar. Tapi tidak wajar kalau berlarut-larut. Ketakutan inilah yang melanda setiap orang saat ini. Anda dan saya.
iman dan percaya kita kepada Tuhan dipertaruhkan memang. Saat ini kita berperang dengan ketakutan. Kita memasuki wilayah perang rohani. Ada sahabat saya bertanya, bagaimana kalau garam ini belum sempat diberkati oleh pastor? Saya sampaikan, kalaupun tidak sempat, garam ini hanya sebagai sarana. Sarana yang kita pakai bersama Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Jika Anda tidak sempat menemui pastor untuk mohon berkat, berdoa saja dan mohon berkat untuk garam yang ada. Anda dan saya mungkin memiliki pengalaman yang berbeda-beda, apapun sarananya. Ketika Anda dipulihkan oleh Tuhan, apakah itu berupa obat yang Anda makan? Tapi jangan lupa bahwa Tuhan ikut campur dalam penyembuhan. Masih ingat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang buta? Ludahnya diolesin ke tanah, lalu dioleskan ke mata orang buta itu, dan orang buta itu melek. Tuhan kita yang ajaib ini, yang tidak berubah dahulu sampai sekarang, apapun sarananya, Tuhan kita, Yesus tetap Tuhan, tidak berubah. Dia bisa melakukan apapun, asal kita percaya dengan iman. Ada juga teman saya, prodiakon, berbagi kepada saya ketika video sebelumnya dia tonton, bahwa dia sudah mempraktekkan garam berkat ini dalam waktu yang lama. Seperti yang sudah saya lakukan di meja makan, sebelum dia makan, dia cicip garam dulu, sesudah makan dia cicip garam juga. Bahkan dia kalau mengganti air galon, dia masukkan sedikit garam ke air galon yang baru. Dia juga bercerita bagaimana orang barat sebelum mereka meminum soda atau alkohol, mencampur sedikit garam. Karena sifat basa dari garam ini mungkin berguna sekali untuk itu. Kembali, bagaimana kita melawan rasa cemas, rasa takut ini. Semoga Tuhan mengingatkan kita akan pesannya. Anda dan saya, pesan Tuhan adalah jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dunia kedokteran di abad ke-19 memakai garam ini sebagai terapi sel, pengobatan biokimia. Dalam deskripsi video ini saya cantumkan tulisan bersumber dari buku Ilmu Tenaga Pendulum karangan Greg Nelson, bagaimana para dokter menggunakan garam ini menjadi terapi sel. Bermula dari penemuan teori seorang dokter menemukan dalam tubuh manusia itu adalah 3 dasar, yaitu protein, lemak, dan air.
Tapi ada komponen kecil yaitu mineral berupa garam-garam sel. Garam-garam sel ini ketika asupannya sedikit atau berkurang yang dibutuhkan oleh tubuh, maka virus, bakteri akan rentan menjadi penyakit. Namun ketika keseimbangan garam-garam sel ini dipulihkan, dengan sendirinya tubuh akan mengobati dirinya sendiri. Jadi garam ini bukanlah obat, tapi tanpa garam ini tubuh kita akan gampang jatuh sakit. Dan garam ini diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel. Begitulah pendapat dari para dokter ini. Saya tadi menyinggung tentang ilmu tenaga pendulum atau radiestesia. Seorang pelopor pengobatan radiestesia ini adalah Romo Lukman yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Dia telah meninggal tahun 2010, tapi dia sangat terkenal dan cukup berhasil dalam pengobatannya menggunakan pendulum radiestesia. Kecuali jamu yang diberikan kepada para pasiennya, karena dia seorang Romo, dia juga memberikan garam berkat. Almarhum meninggal tahun 2010. Saat itulah awal dari saya untuk terjun dalam pelayanan yang sekarang ini saya tekuni. Pastor ini banyak meninggalkan para murid, ada orang awam, para pastor, suster, dan tidak sedikit dokter-dokter medis menjadi muridnya yang menggunakan pendulum sebagai sarana pengobatan. Hampir di semua kota besar di Indonesia memiliki murid dokter. Melantur sedikit tapi tidak apa-apa. Dan saya sendiri menekuni pendulum ini sebelum saya terjun dalam pelayanan 13 tahun yang lalu. Maka bagi seorang ahli pendulum, akurasi ketepatannya bisa 100%. Ya, bagi orang yang terlatih. Bagi Anda yang memiliki pendulum, boleh Anda pakai untuk mengukur dosis takaran garam yang Anda perlukan, yang Anda akan konsumsi. Bagi Anda yang tidak memiliki itu, tentu kita diberi Tuhan intuisi, kebijaksanaan menggunakan secukupnya. Maka kita kembali lagi kepada pesan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita harus ingat pesan Tuhan, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jika Anda sudah mendengar video ini, cobalah praktekkan garam ini untuk merawat, memulihkan kesehatan Anda. Bahkan bagi orang sehat, boleh saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Baiklah, saya tutup sharing saya ini dengan pesan, jangan lupa like, jangan lupa komentar, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, agar nanti video-video baru kami lebih bersemangat lagi membuatkan kisah, cerita, inspirasi baru.